bebatuan yang inilah perjalanan menuju titik penuh dengan tanjakan dan tikungan yang cukup mengerikan. Ada penurunan, jurang dan pendakian yang berbatu. Tapi begitu kita sampai ke atas, rasa capek itu kemudian hilang karena pemandangannya yang begitu indah, mempesona. Nampak gunung-gunung yang begitu indah. Namanya Puncak Luraya. Pemerintah desa, masyarakat pencinta wisata, para pegiat desa untuk kemudian datang menikmati indahnya alam Kahaya. Kemudian aliran Sungai Balantieng. Ya, sore ini saya berada di Puncak Luraya, salah satu titik wisata yang baru-baru dirintis, dan ini adalah puncak yang cukup tinggi. Di sebelah sana kita bisa memandang Gunung Bawah Karaeng yang sudah mulai berkabut karena sudah senja. Di sebelah ada Gunung Lompo Batang, sebagai sebuah tempat wisata luar biasa. Pesona alamnya yang begitu indah, begitu menggiurkan bagi para pencinta wisata. Walaupun medan yang begitu luar biasa juga, untuk sampai ke sini butuh perjuangan karena medan yang penuh dengan tikungan, tanjakan dan jurang yang begitu mengerikan. Tetapi begitu kita sampai di atas di puncak, rasa lelah itu, rasa capek itu kemudian hilang seketika, terobati dengan panorama alamnya yang begitu indah. Sore ini saya akan berbincang dengan Bapak Kepala Desa di Puncak Kahaya, di Puncak Luraya ini. Seperti apa upaya-upaya dalam menggagas Kahaya ini menjadi desa wisata, yang salah satunya ini adalah Puncak Luraya. Pak D, mungkin bisa digambarkan upaya-upaya keras daripada pemerintah desa dalam mendorong dan memunculkan Kahaya ini sebagai ikon desa wisata, yang menurut saya tindakan-tindakan ini di atas batas-batas normal. Terobosan di tempat yang se ekstrem ini tentu tidaklah lahir dari sebuah pola pikir yang sederhana. Mungkin bisa digambarkan seperti apa itu upaya-upaya yang dilakukan sampai lahirnya sebuah terobosan seperti ini. Sebelumnya itu saya pernah jalan-jalan ke sini dan melihat potensi yang ada di sini, sangat menjanjikan bagi masyarakat Desa Kahaya pada khususnya, dan bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba pada umumnya. Kemudian gagasan itu saya wujudkan di tahun 2019. Yaitu saya menganggarkan melalui dana desa. Banyak yang tidak mau, tapi memberikan pemahaman kepada mereka, bilang ini bukan untuk kepentingan pribadi seorang kepala desa, ini adalah kepentingan masyarakat Desa Kahaya pada umumnya, dan yang punya lokasi yang dilalui jalan. Orang kepala desa sebagai inisiator, ya, dan tentu juga dari masyarakat. Bagaimana kiat-kiat sampai upaya-upaya itu kemudian bisa berwujud seperti yang kita saksikan hari ini? Ini luar biasa menurut saya capaiannya, yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh desa pada umumnya. Iya betul Pak. Kalau kita takut dengan tantangan, kita tidak bisa merubah Kahaya ini menjadi sebuah desa yang
patut diajukan jempol karena medan-medan yang akan kita lalui dalam membangun Kahaya itu adalah luar biasa ekstrim. Ya. Tetapi saya tidak nyerah dengan tantangan itu, harus saya lewati karena tujuan saya bagaimana saya bisa membawa Kahaya bisa sejajar dengan desa-desa lain yang ada di Kabupaten Bulukumba dan khususnya di wilayah Republik Indonesia, Di sektor wisata ya, di bidang terutama di sektor wisata. kira ke depan apalagi langkah-langkah yang akan dilakukan secara bertahap. Yang pertama saya benahi dulu sarana transportasinya. Sepanjang jalan itu ada Tempat persinggahan. tempat-tempat persinggahan. Apakah masyarakat itu diberikan satu tempat, ya di sini kamu jualan begini, Iya. si A misalnya kamu jual ini, si B jual ini, supaya tidak ada persaingan di situ. Kira-kira apalagi ya harapan-harapan besar kita kepada Kementerian Desa dalam hal mempercepat pengembangan wisata atau potensi-potensi wisata yang ada di desa sesuai dengan kewenangan desa yang juga sudah dimandatkan oleh yang lagi didorong oleh Kementerian Desa. Kalau harapan saya mudah-mudahan setelah dipublikasikan tempat ini, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata, mudah-mudahan dia bisa mengucurkan dananya yang bertaraf internasional Mengundang wisatawan dan mancanegara. mengundang wisata mancanegara seperti yang ada di tempat-tempat lain. Ya, saya kira ini luar biasa pemikiran dari sosok kepala desa Kahaya, karena terobosan-terobosan ini tidak lazim dilakukan oleh para kepala desa, dan ini menurut saya sebuah langkah yang didasari dari sebuah perenungan yang cukup panjang dan sebuah telaah yang sangat dalam untuk sebuah masa depan desa yang lebih besar, bisa sejajar dengan desa-desa lain. Karena menurut saya hanya cara berpikir di atas normal yang kemudian bisa melahirkan terobosan seperti ini. Membangun wisata di atas puncak tentu butuh sebuah ketegasan dan tentu sikap berpikir yang jauh ke depan. Dan tentu kita berharap bahwa ini upaya-upaya pemerintah Desa Kahaya harus didukung oleh stakeholder terkait, oleh pemerintah kabupaten, masyarakat, dan tentu juga Kementerian Desa yang lagi giat-giat mendorong pengembangan wisata di desa-desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu kita semua berharap, dan harapan besar kita, Kahaya akan menjadi ikon wisata di Kabupaten Bulukumba yang bertaraf nasional bahkan internasional, karena pesona alamnya yang begitu luar biasa, oleh dua gunung yang begitu melegenda di Sulawesi Selatan, yakni Gunung Bawah Karain dengan sejumlah cerita-cerita uniknya, dan Gunung Lompo Batang yang juga tak kurang lebih memiliki kisah nilai historis yang begitu dalam. Kemudian juga diapit oleh dua sungai yang juga memiliki cerita-cerita unik dari cerita-cerita rakyat, yakni Sungai Balantieng dan Sungai Bialo. Tentu ini akan melengkapi keindahan dan kenyamanan bagi para pengunjung di Desa Kahaya. Saya kira demikian bincang sore kita ini, dan tentu ini akan menginspirasi bagi desa-desa di Kabupaten Bulukumba dan tentu di Indonesia dalam hal bagaimana mengambil upaya-upaya pembangunan khususnya di sektor pariwisata, bahwa hanya tindakan yang keras, kemauan keras, dan berpikir jauh ke depan yang akan melahirkan sebuah karya yang besar. Dan sebuah karya yang besar itu kadang lahir dari orang-orang desa ya, yang berpikir tentang masa depan daerah yang jauh lebih besar untuk diwariskan kepada generasi. Saya kira demikian bincang sore kita di Puncak Luraya. Semoga memberi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lumayan juga. Kalau hujan tidak bisa ke sini toh.